Oke, Sandi Sari. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Makasih bro. Udah mau mampir di XL Channel. Thank you juga. Akhirnya gue diundang juga sama lo. Iya guys. Akhirnya diundang juga. Tetanggaan di sini. Kita kebetulan satu komplek tetanggaan. Gak pernah lo diundang sebagai tamu. Kapan gitu diundang? Alhamdulillah akhirnya hari ini di XL Channel. Thank you bro. Kayaknya udah gue undang. Konsep XL Channel itu sebelum kita udah udah cerita waktu itu udah cerita sih. Ini dan ternyata lo udah eksekusi bagus lah, keren. Alhamdulillah ini momen yang kemarin kita sempat ngobrol, tapi gue stop dulu. Soalnya kayaknya kalau waktu itu kemarin nggak asik. Buat manfaatnya buat gue doang. Kalau gue dokumentasiin, insya Allah manfaatnya lebih banyak buat gue pribadi dan buat orang yang akan nonton XL Channel. Sama gue juga sependapat sih akhirnya sama lo juga. Ya mudah-mudahan ini jadi syiar lah ya. Dari awal kita ngobrol, semoga ini bukan jadi ria buat gue, dosa buat gue, hilangnya amal gue, tapi ini jadi satu syiar dan satu jadi kebaikan lah. Saat gue waktu itu anak gue masuk rumah sakit, gue kaget juga. Nggak pamit, nggak segala macam, tiba-tiba posting dia sudah di tanah suci. Gue pikir gini, ini umroh, nggak mungkin ibadah haji kok nggak pamit. Nah, gue tolong jelasin deh buat gue sama temen-temen XL Channel nih. Iya, teman-teman XL Channel sebetulnya gini, Ferry ini teman dari dulu teman, tapi kita nggak akrab dulu waktu itu. Terus tiba-tiba kita jadi tetangga di sini. Setelah berumah tangga, Ferry juga berumah tangga, punya anak, punya istri, kita bertetangga di sini satu komplek. Alhamdulillah, dan akhirnya kita lebih akrab lagi. Kebetulan kita juga kerja di satu PH yang sama gitu loh. Nah, jadi makanya Ferry tahu kenapa yang tadi Ferry bilang bahwa nggak pamit, nggak ada babi bu, tiba-tiba udah lihat di Instagram, loh ini umroh atau apa gitu. Ya itu alhamdulillah haji di tahun ini, di tahun 2022 1443 Hijriah. Nah kenapa Fer? Waktu itu dari awal itu memang gue nggak mau, udah bilang sepakat dan sama istri juga enggak, sampai sebelah dinding rumah pun yang ada orangnya pun tidak gitu loh. Bukannya kurang ajar atau apa ya. Waktu itu posisinya gue takut gitu. Takut artinya mungkin orang tidak menganggap itu ria, tapi gue takut gue yang jadi riaknya gitu loh. Jadi akhirnya muncul bisikan-bisikan setan yang sinting itu gitu loh. Karena banyak banget setan nih di kuping kiri gue nih, banyak banget. Nah gue menghindari itu. Tapi gue pikir ketika gue di sana, gue ada foto, ada video sama istri untuk dokumentasi. Awalnya untuk dokumentasi. Tapi lama-lama pikir, akhirnya kita share ke grup keluarga untuk ngasih tahu bahwa kita udah di sini, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan ritual ibadah. Tanggal berapa? Bla bla bla, tanggal 18 Juni. Ya berangkat. Tapi akhirnya ada yang bilang seperti ini, nggak apa-apa kok kalau lu mau syiar, mau postingin itu, siapa tahu jadi motivasi untuk kebaikan orang. Terus gue pikir waktu itu dari keberapa? Udah hari keberapa? Awalnya gue cuman posting tanpa ada gue dan istri. Cuma simbolik aja. Iya. Untuk di story. Oh iya, gue sempat lihat jihad. Iya. Ada hashtag lah jihad fisabilillah. Karena itu termasuk bagian dari jihad kan untuk beribadah umroh dan haji. Awalnya seperti itu. Tapi gue pikir akhirnya ada yang bilang, mungkin ada yang nggak apa-apa kok, dia saudara, ada di Bandung. Nggak apa-apa katanya. Kalau mau di-share jadi motivasi buat orang gitu. Gue sempat mikir seperti itu, dan akhirnya ya udah bismillah, mulai itu ada foto gue sama istri. Awalnya belakang dulu Fer. Awalnya tampak belakang dulu. Aduh, tapi gimana ya udah bismillah, semoga orang tidak memandang ini satu bentuk keriaan dari gua, nauzubillah. Jangan sampai sama seperti ini XL Channel ini akhirnya lu minta ya, karena lu temen gua, lu tetangga gua yang tahu ketahulah karakter dan kartu gua seperti apa, sama sedikit banyaknya gue juga tahu. Jadi akhirnya gue menyetujui itu untuk lu ajak ngobrol di sini. Bismillah, semoga di sini ngobrol-ngobrol kita bisa satu motivasi kebaikan lah untuk orang lebih akhirnya termotivasi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, umroh ataupun haji. Dengar cerita lu bukan keriaan, bukan untuk ini. Wih, kok bisa? Banyak pertanyaan, banyak yang pengen gue iniin, makanya ini kayak
gue harus bikin konten. Iya. Biar orang-orang bisa tahu, orang-orang bisa ngambil manfaatnya, bisa. Ya pasti banyak pengen kayak lo juga di usia muda. Biasanya orang naik haji kan usia tua, ini usia muda. Apa yang bikin lo apa? Nah, Semangat. Iya, semangat kenapa? Sebenarnya nggak muda-muda banget sih PR kita ya. Masih muda ya? Masih muda. Masih muda. Bro, biasanya itu umur berapa ya? Ya, rata-rata sih 60, sudah 60 ke atas 50. gitu-gitu. Jadi gini, Fer. Awalnya kenapa waktu itu Lu persiapan dari lama atau persiapannya dari waktu itu 2014 gua daftar. 2014. Jadi waktu 2014 antriannya itu udah di 5 tahun waktu itu. Nah, kebetulan qadarullah pandemi, harusnya 2020 kemarin gue sama istri sudah berangkat. Cuman karena pas pandemi di awal 2020 dan 2021 itu haji ditiadakan oleh pemerintahan kok Arab. bisa berpikir 2014 pengen? Nah, kenapa itu? Orang kan punya duit banyak, Ya. belum tentu pasti menunda. Betul. Jadi Lo mensegerakan itu. iya, jadi kita tarik mundur lagi 2007, alhamdulillah nyokap gue waktu itu menunaikan ibadah haji, terus dia pulang, selamat sampai Indonesia, ketemu sama kita keluarga. Dia bilang satu gini ke 4 anaknya termasuk gue, nak, kalau kalian bisa menunaikan ibadah haji di saat muda, jangan menunggu tua, gitu. Jadi itulah yang melekat di pikiran gue bahwa oh iya, nanti insya Allah ketika gue sanggup sebelum tua, gue akan insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Gue menikah, bla 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 bla. Di 2014 gue mengalami yang satu namanya. Berarti pemikiran itu sebelum nikah, lo sudah? Iya, sebelum nikah. Itu karena nyokap yang bilang ya, kalau bisa menikah menunaikan ibadah haji, kalau mampu pada saat muda silakan saat muda, karena nyokap bilang itu ibadah yang butuh fisik yang kuat dan fit. Karena capek. Waktu itu nyokap gue mungkin belum 60 ya, hampir 60. Tapi dia pun ngerasain capek. Nah, gue berpikir, oh berarti memang butuh fisik karena ada perjalanan yang panjang, butuh stamina yang kuat gitu. Kalau orang udah tua kan ya otomatis nggak sekuat orang muda lagi, udah pasti kan itu. Nah, di 2014 akhirnya gue bilang sama istri, Bismillah yuk kita daftar haji. Istri gue kaget waktu itu, terus dia bilang sebenarnya agak ada penolakan yang rasa risih gimana, karena memang istri gue juga jauh lebih muda dari gue kan, beda 10 tahun. Jadi dia belum berpikiran itu dan mungkin kaget. Kok itu enggak, nanti aja ya lo tahu kan kalau orang tuh menolak tuh terus gue menangkap sinyal itu. Gue cuman bilang begini, kalau lu nggak mau ikut, gue tinggal. Makin gelagapan dia. Saklek. Dia makin gelagapan. Tanya istri gue kalau nggak percaya. Waktu Sandi daftar ngajak lu daftar haji, lu ngomong apa? Gitu kan? Tanyalah, suruh istri lo kalau nggak percaya. Tapi akhirnya di AIU gue cuman bilang gitu. Kalau lu nggak mau, gue tinggal. Artinya bahasanya gue tinggal itu bukan gue ninggalin dia, gue akan berangkat sendiri, gitu loh. Karena lu nggak mau. Karena bingung, bro. Iya, dia berpikir gitu. Takut kita belum siap. Iya, kita masih muda, masih banyak dosa, masih AIU. Tapi lu bisa nejang itu. Pelan-pelan ternyata kebetulan mertua gue lebih sangat cukup paham untuk agama. Akhirnya dia menjelaskan. Akhirnya terbuka tuh. Nah, pelan-pelan sepanjang kita menunggu antrian berangkat menunaikan ibadah haji, kita mencari dari kajian, dari sekarang banyak kan di sosmed juga kita gampang, di YouTube pun gampang sekarang untuk cari kajian-kajian dari para ulama-ulama gitu. Dan akhirnya kita lebih mantap ya begitu. Alhamdulillah kemarin bulan Juni kita berangkat. Padahal belum selesai juga pandemi ya. Belum, pandemi belum. Di sana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih maksudnya ibadah haji pertama dibuka setelah pandemi. Untuk dari negara luar ya. Ribet nggak? Dari Saudi, selain dari Saudi. Ribet sih enggak ya, cuman ya kita harus menjaga karena kan isu orang banyak ya. Banyak juga yang nggak pakai masker, yang nggak prokes, banyak juga. Padahal pas sebelum keberangkatan syarat-syarat PCR, normalnya seperti biasa PCR, tetap PCR. Terus kita ada 1 hari sebelum berangkat kita PCR, terus di hotel dulu kan, di PCR, habis itu negatif, alhamdulillah baru besoknya berangkat. Nggak di karantina? Nggak,
Enggak, karena udah kebijakan dari Arab juga tidak ada karantina. Pulang juga kita ke sini kemarin juga tidak ada karantina. Alhamdulillah banget, maksudnya Alhamdulillah. diberi kemudahan berangkat haji yang orang pada takut umroh haji sempat pending-pending. Ya, sempat buka, sempat tutup lagi, sempat buka, tutup lagi. Dari 2020 sebetulnya Fer, waktu munculnya pandemi, gue tuh masih berharap waktu itu nggak kepikiran bahwa haji akan ditutup oleh kerajaan pemerintah Arab. Waktu itu gue udah bilang sama nyokap, apapun yang terjadi, kalau memang ini harus berangkat 2020, gue berangkat. Mau itu pandemi kayak apa, nyokap gue tahu sinyal dari nyokap kayak tapi nggak ngomong gitu waktu itu, tapi ya ternyata memang tidak ada ibadah haji ya waktu itu ya 2 tahun. 2020. Cuman nyokap bilang ya jangan kecewa, ya sabar, berdoa aja ya. Iya, gue bilang karena bukan cuman gue yang kecewa, istri gue apalagi. Kita saling menguatkan waktu itu 2020 nggak berangkat. 2021 kita udah tunggu nih. Ternyata nggak jadi berangkat juga, nggak ada ibadah haji di tahun 2021. Kecewa lagi. Gue pikir kita cukup kecewa iya, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan berlarut, karena bukan cuma kita berdua, gue sama istri yang kecewa. Ada di seluruh negara yang ada umat muslim yang sudah daftar itu juga, mereka juga kecewa gitu loh. Dan kita cuma bisa berharap pandemi ini berakhir atau melandai, haji akhirnya dibuka. Dan alhamdulillah 2022 ini dibuka kembali. Persiapan mau berangkat, maaf kata ya, manusia itu kan rezeki, balik lagi ke rezeki. Orang sudah dikasih limpahan, belum tentu juga berani. Gimana cara mensiasati lo, misalkan mengatur manajemen lo yang berangkat haji kan nggak sembarangan, bro, ya kan? Lu kan tanya gimana cara gua ngatur terutama materi, gua nggak tahu, ya kan? Berarti gua nggak tahu. Ajaib semua. Gua nggak tahu. Ya, gua bekerja, gua tetap berusaha, gua tetap berdoa. Ada dari hasil dari rezeki titipan Allah dari pekerjaan gua untuk keluarga, untuk kita bersedekah dan lain-lain, dan untuk disisihkan sebagai dan ini tabungan. Kan lu berangkat yang bukan apa nih? Reguler. Ya, itu yang ONH+. Jadi Jadi kemarin ada kenaikan. Betul, ada kenaikan yang cukup berasa sih karena efek pandemi. Jadi dari harga dan harus itu ya kan? Iya, dari harga sekian waktu itu 2 tahun dipending tidak ada haji. Di tahun keduanya itu akhirnya dengan angka yang sekian dan waktunya yang mendadak. Waktu yang mendadak sempat kaget. Waduh. Terus gue mikir gini, dengan waktu yang singkat kita dikabarin, karena juga travelnya juga dapat kabar dari pemerintah juga mepet. Pemerintah Indonesia juga mendapat kabar dari pemerintah Arab Saudi juga mepet. Padahal itu lagi konflik-konfliknya. Iya. Gimana sih? Iya, mungkin dari sana seberapa akan dibebankan. Iya, jumlah jamaah dan sebagainya. Akhirnya 50% ternyata. 50% dikurangi. Yang harusnya sekitar 2,5 juta umat muslim di sana untuk menunaikan ibadah haji dari berbagai negara, jadi dikurangi jadi 50%. Nyampe lah ke Indonesia juga sekitar 100.000 sekian. Yang harusnya biasanya hampir 400.000. Kalau normal nih kuota untuk kita, untuk Indonesia gitu. Jadi agak gerabak-gerubuk dan panik juga waktu itu. Begitu gue sama istri dapat info, terus kita Zoom meeting sama travelnya, akhirnya keluar angka sekian. Akhirnya mikir gitu, diem. Terus istri juga, ya istri kan tahu kondisi ya. Terus gimana apanya, bismillah aja. Ya udah bismillah gitu, jalanin aja sampai di mana ujungnya nanti, ya udah kita lillahi ta'ala gitu. Udah hampir kurang lebih 1 bulan kurang 3 minggu harus prepare itu dan sebagainya, harus siapin semuanya, bahkan ada kenaikan di biaya tersebut gitu. Nah itu banyak drama tuh, drama keluarga, drama suami istri. Mau ceritakan silakan. Nggak juga apa-apa. Itu banyak drama yang akhirnya gue sempat bilang sama istri begini waktu itu, karena memang kondisi dan situasi yang memang menurut gue sangat cepat gitu. Dalam hitungan gue sebagai manusia rasanya sih nggak mungkin gitu loh. Sampai gue bilang sama istri gini, kalau memang kita tidak bisa bersama untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini, kamu yang duluan berangkat.
Jadi misalnya gini, kita sudah memasukkan uang itu. Iya. Seandainya kita tidak bisa melunasi saat itu, mundur atau hilang. Jadi depending sampai ke tahun depan. Oh. Iya, jadi depending ke tahun depan gitu loh. Terus gue bilang kan karena kondisi waktu itu yang mepet dan gue harus siapin semuanya gitu. Secara hitungan gue sebagai manusia di atas kertas kayaknya sih ya seperti itu. Makanya gue bilang sama istri gue, kalau memang nggak bisa dipenuhin kita berangkat berdua untuk masalah administrasinya, kamu yang berangkat duluan gitu. Tapi banyak keajaiban Allah. Iya. Wah, istri nggak mau tuh. Wah, itu drama tuh. Nggak mau lah, inilah apa. Pokoknya lu suruh dia berangkat. Iya. Iyalah. Berangkat sendiri. Gitu kan. Akhirnya itu banyak perdebatan, banyak ngotot, sempet tensi agak naik gitu. Maksud gua kan bukan orang yang pintar berkomunikasi untuk menjelaskan sama istri, Fe. Seperti yang tadi pertama di 2014. Kalau lo nggak mau, gue tinggal. That's it. Udah. Gue nggak bisa berkata-kata. Pengennya tuh gimana gitu. Pengennya ayo lu ngerti dong gitu loh. Gue cukup ngomong ini tapi lu kok nggak ngerti gitu. Nah, akhirnya iya. Akhirnya dijelasin sampai satu titik mungkin dikasih Allah jalan untuk akhirnya dia ikhlas. Ya dia nangis. Akhirnya ya sudah, kalau memang kita nggak bisa berangkat berdua, gue ikhlas untuk gue berangkat sendiri, kata istri gue. Dari awal gue udah bilang, gue ikhlas untuk lu berangkat sendiri. Gue nanti insya Allah tahun depan gue akan di sini, gue jagain anak-anak. Kamu berangkat sana. Pasrah total lah. Pasrah. Wow, itu Fer. Ya gue pun kadang-kadang setelah gue ngomong gitu gue juga sedih. Ya Allah, gue bilang kalau gue di sini, istri gue nanti di sana sendirian berangkat ibadah sendirian gitu. Dan dia berharap, gue juga berharap kita bareng-bareng gitu loh, berangkatnya bareng-bareng gitu loh. Singkat cerita, bla 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 bla. Kita manasik, waktu itu mau manasik. Berapa hari itu? Manasik 4 hari. Di mana itu? Di Haji. dekat Tugu Tani. Enggak, di salah satu hotel di dekat Tugu Tani situ. Di daerah Menteng sana lagi. Berapa hari sebelum manasik itu gue udah bilang sama istri, kayaknya kamu aja deh yang yang manasik ya. Aku nggak usah gitu. Bu, kenapa kamu menyerah dong kalau gitu, kata Bilian. Bukan, gue bilang gue bukan menyerah gitu. Tapi gue secara hitungan manusia, gue bilang kayaknya nggak mungkin. Tapi kita tetap berusaha kan, gue tetap berusaha. Kamu tahu usahaku apa, aku tahu juga usaha kamu apa untuk supaya kita bisa berangkat sama-sama, gitu loh. Seperti impian kita. Bla 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 bla. Tapi gue akhirnya gue ikutin. 1 hari sebelum besok mau manasik, Allah kasih jalan untuk dapat rezeki. Allah kasih jalan, Masya Allah, merinding gua. 1 hari sebelum gua mau manasik, Allah kasih jalan. Gua hari pertama manasik, malamnya rezeki itu datang ke rekening gua, plung 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 plung. Ya Allah, semakin meyakinkan gua bahwa memang alhamdulillah gua sama istri jadi tamu Allah, diundang untuk menunaikan sesuai perintah Allah di rukun Islam yang kelima, untuk menunaikan ibadah haji. Nah itu gue sama istri itu dimampukan. Gue bukan orang yang mampu ya, nggak mampu. Mampu tuh dari sudut pandang mana? Iya. Ya. Tapi untuk banyak belum ngomong juga nggak mampu. Betul. Untuk berangkat itu mampu, Mas. Gue dimampukan. Gue dikasih jalannya, dikasih apa nih? Oh, biaya. Nih dikasih biayanya. Kurang kan biayanya? Nih dikasih biayanya. Yang tadi gue nggak tahu. Yang tadi gue pikir ya udah karena ini paling istri yang berangkat. Itu wah, sujud syukurnya luar biasa, Masya Allah. Gitu, dan akhirnya ya udah. Itu berarti pas hari mau itu besoknya mau manasik. Kita manasik 4 hari di salah satu hotel itu. Tadi gue udah minder, kayak. Ya gue nggak mampu bayar, gimana? Gue nggak mampu bayar. Pada saat itu kita mampu bayar cuma untuk 1 orang, yaitu udah istri gue. Gue udah ikhlas untuk merelakan istri gue yang berangkat duluan di tahun ini. Dan istri gue akhirnya setelah drama-dramanya itu dia rela juga ikhlas menerima kalau dia harus berangkat sendiri. Gitu. Ya udah, kita udah pasrah. H-1 sebelum kita mau manasik 4 hari itu, Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki. Ini untuk kalian berangkat berdua. Berangkat di sana, alhamdulillah. Anak di sini sama mertua, sama neneknya.
Jadi selama sebulan memang waktunya yang pas juga, pas liburan. Sekarang anak libur, syuting pada libur. Syuting, iya syuting mana libur ya? Syuting libur, gue libur. Sama dong waktu itu ya. Lu mau ibadah, Iya. gue ngerawat anak gue di rumah sakit. Iya. Ya jadi memang udah ditetapkan, Fer. Ya, gitu itulah. loh. Lu libur syuting, Ngurusin. anak sakit, dirawat di rumah sakit berapa? Seminggu lebih ada? Seminggu. Nah, seminggu. Ya udah, itu memang nggak ada yang kebetulan sih. Iya. Gitu, tidak ada yang kebetulan. Semua sebetulnya sudah ditetapkan, semua sudah dicatat kan di Lauh Mahfuz. Sudah dicatat semuanya. Dan alhamdulillah hadiah terbesarnya tepat tanggal 10 setelah Arafah. 10 Juli itu berapa Zulhijjah ya kemarin? 12 atau 13 Zulhijjah kalau tidak salah. Persis. Itu anniversary. Oh, iya, Allah hadiahnya. Perkawinan. Pas kita siapin mau berangkat, ya kita tahu kan waktu itu ada itinerary-nya kan, tanggal segini sampai tanggal segini. Ya istri awalnya istri kita anniversary kalau kita lancar kita di sana loh. Gue lihat dong, Masya Allah, subhanallah, gue bilang, iya bener, gue bilang kita masih di sana ini. Abis dari Arafah masih lempar jumrah waktu itu. Kita anniversary-nya di situ masih yang apa? tenda. Bedain nama umroh itu lempar jumroh. Iya, di Arafahnya. Mina, Musdalifah, Arafah, balik lagi ke Mina. Kalau itu pertama kali itulah yang itu kemana? Waktu itu ke Nabawi dulu, Masjid Nabawi. Madinah. Ke Madinah dulu. Berapa lama? 8 hari di sana. Kemudian kita pindah ke Mekah. Kita umroh wajib dulu di sana. Habis itu ibadah normal di sana. Menjelang 7 Zulhijjah kita mulai kemah di Mina, di tenda Mina untuk persiapan proses wukuf di Arafah. Gitu, karena Rasulullah waktu itu camping juga, bertenda, artinya berkemah di sana selama berapa hari di situ sampai nafar. Rasulullah nafar sani ya kalau nggak salah, untuk lempar jumroh. Sampai selesai proses lempar jumroh, tawaf ifadah, selesailah tahallul, selesailah prosesi ibadah haji tersebut. Nggak dipotong rambut gitu. Nah kemarin kenapa gue nggak potong rambut? Gue sebenarnya dipotong. Oh, dikurang. Wajibnya beberapa helai gitu loh. Tapi sunnahnya kalau Rasulullah menggundulkan, menghabiskan semua rambutnya. Jadi kalau lu potong sedikit nggak apa-apa. Wajib. Itu apa? Itu sah. Maksudnya sah. Kok masih? Kok nggak gundul ya? Apa gue pakai wig? Kalau ibadah haji itu berapa hari lo? Oh, ibadah haji kemarin totalnya 28 hari di sana. Kalau yang reguler 30? Itu ada yang 40, ada yang 45 hari. Hah? Iya, sampai 45 hari setelah kepulangan ya, sampai ke mana asrama hajinya di daerah masing-masing. 40-an. 40 sampai 45. Ada yang 40. Kemarin 28. Gua 28 hari di sana, totalnya sih sama pulang pergi 30. Jadi sebulan. Kalau umroh kan mungkin 10 hari. Umroh ya 9, ada yang 14. Bosen nggak sampai 28? Enggak. Lucu, kurang ajar ya. Kurang ajar. Ternyata. Enggak apa-apa lu tanya, ya lu mikir kan manusia. Manusia. Gila ya 28 hari atau 40 hari bahkan. Lebih Bisa melupakan gue lupa semuanya, Fer. yang di Gue lupa syuting. rumah. Nah, cari duit, anak segala macam Iya. melupakan di sana. Iya, cuman kangen anak wajar manusiawi. Video call sekarang alhamdulillah gampang teknologi.